Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Ramadan telah tiba. Mari kita sambut bersama bulan suci Ramadan ini dengan berkah. Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat untuk umat muslim di seluruh dunia. Barang siapa yang menyambut bulan suci Ramadan ini dengan bahagia, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Musrifah Ahmad di acara Kalam, kajian Islami akan membahas tema Marhaban ya Ramadan. Apa sih arti atau makna ucapan dari kata Marhaban ya Ramadan? Dan apa saja yang perlu disiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Untuk menjawab pertanyaan ini semua telah hadir di hadapan kita Kak Nirwan Wahyudi AR MSOS, salah satu dosen dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAIN Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, apa kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah baik, Dek Musrifah. Ya, baik. Semoga Baik. juga teman-teman DNM semuanya sehat walafiat. Ya. Amin. Amin, amin. Ya, baik Kak, berhubungan pada tema kita hari ini yaitu Marhaban ya Ramadan. Menurut Kakak apa sih arti atau makna ucapan dari kata Marhaban ya Ramadan? Marhaban ya Ramadan ya. Ini ungkapan yang saat ini bisa dikatakan ungkapan yang terpopuler. Kalau kita tidak mengatakan ya di antara yang viral saat ini. Marhaban ya Ramadan, ini bahasa Arab sesungguhnya yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Marhaban artinya selamat datang, dan ini merupakan ungkapan penyambutan kepada bulan suci Ramadan. Kalau mau diurai lagi lebih detail, marhaban ini kata yang berakar dari rahaba yang bisa diartikan sebagai sesuatu yang luas, lebar, lapang, sehingga kemudian secara filosofis ungkapan marhaban ya Ramadan itu sebetulnya memang tidak keliru kalau kita artikan selamat datang bulan Ramadan, tapi kalau mau diartikan lebih filosofi lagi, itu maknanya sebetulnya adalah ungkapan kegembiraan yang sangat mendalam, menyambut dengan hati yang lapang, penuh kegembiraan bulan suci Ramadan itu. Dan terus apa bedanya Kak dengan ucapan ahlan wa sahlan? Ya, biasanya kalau ahlan wa sahlan itu ucapan yang diucapkan kepada yang tidak tamu yang biasa-biasa saja, dianggap biasa saja. Berbeda kalau marhaban tadi itu dianggap ungkapan yang ditujukan kepada sesuatu yang sangat istimewa. Jadi kalau mau dibandingkan misalnya apa perbedaannya, levelnya lebih di atas marhaban itu. Marhaban ya Ustaz. Ya, karena berangkat dari akar katanya tadi. Rohaba tadi itu yang bisa dimaknai sebagai sesuatu yang luas, lapang. Seperti itu. Iya, Kak. Ya, baik, selanjutnya Kak, berarti kita dapat menyimpulkan di sini bahwa marhaban itu berarti pengucapan ya Kak, arti selamat datang untuk bulan Ramadan. Iya. Dan sekali lagi itu sudah baku dalam bahasa Indonesia. Jadi marhaban pun juga sebetulnya sudah menjadi bahasa Indonesia. Iya Kak. Ya. Nah, selanjutnya Kak, apa saja yang harus disiapkan dalam diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, Kak? Iya. Umumnya agamawan atau ustaz itu mengingatkan kepada kita, ya bahkan sejak bulan Rajab bahkan ya, 2 bulan sebelum Ramadan itu, sambil kita senantiasa memperbanyak doa. Salah satu doa yang dianjurkan untuk diperbanyak itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Selain doa itu yang dianjurkan untuk diperbanyak, kita juga dianjurkan untuk mempersiapkan diri menyambut katakanlah tamu agung bulan Ramadan ini. Apa persiapannya? Sekurang-kurangnya mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani maksudnya secara jasmani bagaimana agar kita mempersiapkan fisik ini untuk agar bisa nanti pada bulan Ramadan beribadah dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Dan persiapan rohani itu ya dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang bisa meningkatkan semangat atau spiritualitas kita, sehingga ketika bulan Ramadan istilahnya ada juga agamawan yang bilang supaya kita tidak terjun bebas ketika bulan Ramadan, sudah ada persiapan bahkan 2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Iya Kak.
Ya, berarti Kak banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini Ya, Kak. dari yang banyak itu tadi minimal secara garis besar mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani. Ada juga sebetulnya yang saya pikir ini juga tidak boleh disepelekan ya. Oh iya. Mempersiapkan juga dari aspek maliyahnya, hartanya, karena secara kultural masyarakat kita ini adalah masyarakat yang konsumtif dan bahkan lebih konsumtif lagi ketika masuki bulan Ramadan. Ya, atau istilah yang lebih jelas barangkali ya, makin suka belanja ketika masuki bulan Ramadan. Jadi secara jasmani rohani juga perlu persiapan secara finansial. Iya Kak, betul sekali Kak. Nah, dan selanjutnya Kak, mengapa jelang Ramadan ini ada tradisi saling bermaaf-maafan? Mengapa ada budaya bermaaf-maafan ketika menjelang bulan Ramadan, bahkan di awal-awal Ramadan? Bahkan ini akan berlanjut sampai ketika masuki Hari Raya Idul Fitri. Iya Kak, betul. Yang perlu digarisbawahi dulu, yang pertama bahwa bermaaf-maafan itu sebetulnya tidak perlu menunggu sampai bulan Ramadan. Bahkan dianjurkan untuk menyegerakan meminta maaf ketika kita memiliki kehilapan, kesalahan kepada orang lain. Ya. Akan tetapi yang ditanyakan tadi oleh Dek Musrifah adalah mengapa ada tradisi itu bermaaf-maafan. Dulunya mungkin bermaaf-maafan secara langsung, saat ini biasa diwakilkan atau diungkapkan melalui akun media sosial. Iya Kak, betul sekali. Saya pikir analisisnya bisa seperti ini, Dek Musrifah, bahwa bulan Ramadan itu salah satu keistimewaannya dari banyak keistimewaan yang dimiliki adalah bulan Ramadan disebut sebagai bulan maghfirah. Bulan maghfirah itu artinya bulan pengampunan, karena begitu banyak sekali fitur-fitur ya, kalau kita bisa katakan fitur-fitur fasilitas yang diberikan bulan Ramadan sehingga kita dapat terampuni segala dosanya. Ya, jadi fitur pengampunan itu sesungguhnya bukanlah fitur yang otomatis, harus diaktifkan dulu. Bagaimana cara mengaktifkannya? Di antara petunjuknya di dalam hadis Rasulullah SAW adalah disebutkan dalam hadis yang sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan yang didasari dengan iman dan juga ihtisab, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Begitu juga banyak sekali yang lain. Ada juga mengqama Ramadan, siapa yang mendirikan atau beribadah pada bulan Ramadan atau terutama pada malam-malam Ramadan, itu juga sama, redaksinya akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Yang perlu diketahui adalah bahwa dosa-dosa yang dimaksud ini adalah dosa yang langsung dilakukan kepada Allah. Dosa yang bersifat vertikal kepada Allah. Adapun dosa yang kita lakukan kepada sesama yang sifatnya horizontal, itu nanti akan terampuni tatkala kita sudah bisa saling maaf dan memaafkan. Itulah tujuannya kita ada yang namanya tradisi saling bermaafan itu. Meskipun sekali lagi tidak mesti menunggu pada bulan Ramadan. Sehingga pada bulan pada akhir Ramadan nanti di ujung-ujungnya itu kan ada bahasa istilah setelah kita masuki Idul Fitri, itu kita seolah-olah bayi yang lahir dari rahim ibunya. Mengapa? Karena suci bersih. Suci bersih karena kenapa? Selain kita mendapatkan pengampunan dari Allah, kita juga sudah saling maafkan. Ya, tapi juga ingin saya tambahkan Dek Musrifah dan juga teman-teman DNM bahwa yang lebih utama sebetulnya adalah bagaimana kita bisa melapangkan hati untuk memberi maaf, ya, wal afina aninas. Ini juga bisa dikaitkan dengan makna marhaban tadi itu, lapang. Ya, jadi selain melapangkan hati untuk menyambut Ramadan dengan penuh rasa kegembiraan, juga melapangkan hati untuk membuka dan memberi maaf kepada sesama, kepada orang lain. Bahkan kalau mereka tidak meminta maaf, kita sudah dengan lapang hati memberikan maaf. Sekali lagi, apa tujuannya? Supaya kita bisa meraih maghfirah Allah tanpa lagi sangkutan. Betul seperti sekali. itu. Ya, berarti tradisi bermaaf-maafan ini Kak bukan cuma hanya diperuntukkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ya Kak, tetapi kita juga harus saling menerima dan bermaaf-maafan sesama umat muslim.
Berarti tradisi saling bermaaf-maafan ini Kak bukan hanya untuk menunggu datangnya bulan suci Ramadan ya Kak, tetapi di mana alangkah baiknya jika kita saling bermaaf-maafan itu bukan hanya untuk menunggu bulan suci Ramadan. Iya, sebaiknya, idealnya seperti itu. Bahkan saya katakan tadi bahwa dianjurkan untuk menyegerakan ya, Iya, meminta iya, maaf, atau lebih bagus lagi kalau kita yang lebih dahulu memberi maaf. Tetapi sebagai catatan bahwa tidak boleh juga, tidak saya salahkan juga ya tradisi bermaaf-maafan menjelang Ramadan ini. Iya, Ya karena itu tadi, karena memang tujuannya adalah bagaimana agar bisa meraih keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan yang saya maksudkan ini adalah keutamaan maghfirahnya itu. Meraih maghfirah Ramadan, ampunan Allah dari Subhanahu wa taala yang kita lakukan baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga tidak ada sangkutan untuk meraih maghfirah itu. Nah, mengapa bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan, Kak? Ya, jadi julukan atau predikat kepada bulan Ramadan itu memang banyak sekali ya. Tadi selain disebut sebagai bulan maghfirah, juga ada yang mengistilahkannya sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Dek Maghfirah dan teman-teman DNM, salah satu bagian inti atau intisari dari pendidikan itu adalah bagaimana mencerdaskan manusia. Ya. Kecerdasan itu, pakar itu mengemukakan banyak sekali macam-macam kecerdasan manusia. Nah, dari beragam kecerdasan itu kita bisa mengambil tiga kecerdasan utama yang dimiliki manusia, yakni kecerdasan intelektual yang biasa disingkat dengan IQ. Ada juga yang menyebutnya intelligence quotient ya. Singkat kepanjangan dari IQ tadi. Ada juga kecerdasan emosional ya, dan kecerdasan spiritual. Saya pernah membuat tulisan, saya sebut ketiga kecerdasan ini menjadi trilogi kecerdasan manusia. Kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Ini kecerdasan inilah yang kemudian dapat dibina, dapat dirawat, atau bisa kita katakan dapat semakin diasah ketika memasuki bulan Ramadan. Kecerdasan intelektual diasah dengan cara apa? Kecerdasan intelektual dapat diasah dengan bagaimana kita dianjurkan untuk selain bukan hanya membaca Al-Quran, menghatamkannya, tapi juga bagaimana kita mentadaburi isinya, mengkaji isinya, kemudian bagaimana mengkontekstualisasikannya dengan masa atau kondisi saat ini. Kemudian kecerdasan emosional itu bagaimana kita dianjurkan untuk meningkatkan kepekaan sosial kita di dalam bulan Ramadan ini. Rajin bersedekah, semakin rajin bersedekah. Kemudian kecerdasan spiritual, saya kira ini juga merupakan salah satu yang paling utama ketika bulan Ramadan. Apatah lagi kalau kita berbicara mengenai syariat puasa, di mana puasa ini merupakan salah satu ibadah yang utama pada bulan Ramadan. Betul sekali. Tujuan diperintahkannya ibadah puasa ini adalah bagaimana agar kita meraih la'allakum tattaqun. Ya. Takwa itu merupakan salah satu wujud dari kecerdasan spiritual. Iya. Jadi bisa dikatakan inilah sebab kenapa kemudian Ramadan disebut juga sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, karena memang tujuannya adalah bagaimana dapat mengasah kecerdasan manusia itu, paling tidak yang disebut sebagai trilogi kecerdasan tadi. Ya, baik, selanjutnya Kak, sepertinya teman-teman ini perlu kiat-kiat bagaimana cara kita menempuh Ramadan agar puasa kita itu berberkah. Ya, sebetulnya saya yang ingin meminta ke teman-teman, karena teman-teman semua lebih tahu. Ya, tetapi pada kesempatan ini karena saya yang ditanya, jadi saya bagikan apa yang saya ketahui ya. Bagaimana agar ibadah puasa kita itu lebih berberkah. Jadi Dek Musrifah dan teman-teman DNM, orang berpuasa itu ada dua kategorinya, minimal ada dua. Yang pertama, orang berpuasa itu karena perutnya. Hanya semata-mata karena perutnya. Orang yang berpuasa karena perutnya inilah yang dimaksudkan bahwa kam min shaimin, ada juga yang menyebutnya rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang berpuasa tapi tidak ada yang diperoleh dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena kenapa? Memang
dasar puasanya itu hanya sekedar perut saja. Iya. Ada juga yang berpuasa tidak hanya sebatas puasa perutnya saja yang berpuasa, Iya, Kak. tetapi juga karena didasari dengan imannya. Iman. Ya, imannya. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Puasa yang didasari dengan niat iman itulah yang kemudian akan mengundang berkah dari Allah. Jadi kiat untuk lebih berberkahnya puasa ini yang pertama adalah bagaimana memperbaiki niat berpuasa itu. Niatnya. Jangan sampai kita berpuasa hanya karena ikut-ikut lingkungan kita. Iya, Ya, di rumah kita semuanya berpuasa, saya ikut berpuasa. Seperti iya, itu. Kak. Jadi harus dilandasi dengan kesadaran bahwa betul-betul puasa ini adalah merupakan perintah Allah dan kita laksanakan itu karena bentuk ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, baik, luar biasa perbincangan kita hari ini bersama Kak Nirwan Wahyudi Karena AR. hostnya juga luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, baik, sebagai kesimpulan kita hari ini yaitu marhaban ya Ramadan, momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berkah dan keberkahan, di mana umat muslim dihadapkan dapat meningkatkan kualitas ibadah dan spiritual mereka. Selain itu, bulan Ramadan juga menjadi momen untuk saling berbagi dan mempererat tali silaturahmi. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, umat muslim di seluruh dunia dapat semakin meningkatkan kualitas ibadah dan spiritual mereka. Semoga bulan Ramadan menjadi momen yang membawa kedamaian dan kesatuan bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Demikianlah perbincangan kita hari ini bersama Kak Nirwan Wahyudi AR. Sebelumnya terima kasih banyak, Kak. Saya juga berterima kasih kepada D. Musrifa dan juga tim DNM serta teman-teman DMM. Ya, Kak, sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Saya Musrifa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.